Oke, kali ini TV Cina merek Akira 14 in, TV jadul, tabung masih cembung, dan saking jadulnya casingnya pun sudah pecah, tapi oleh pemiliknya tetap mau diservis, disuruh nyervis. Ya udah, kita servis saja ya, karena untuk Ava TV bagus. Kalau kita nggak dapat duit ya, kita sebagai teknisi kita tidak usah memperhatikan seperti apa TV tersebut, karena saya pernah TV LED justru malah rugi ya. Sudah dibelikan komponen power supply, ternyata layar panelnya sudah mengalami kerusakan, otomatis kita malah rugi. Dan ini TV seperti ini, nampaknya TV tidak bernilai sih ya, tapi kenyataannya walaupun sedikit kita masih dapat upah ya, masih dapat dolar. Jadi ya ditelateni saja walaupun TV tua. Oke, langsung ke masalahnya, yaitu ya TV ini rusaknya menurut yang punya, jika dicolok listriknya langsung jepret ya, meteran listriknya langsung jepret. Jadi bisa dipastikan kerusakannya ada di bagian power supply atau switching regulator. Dan saya sarankan untuk jenis kerusakan seperti itu tidak perlu kita coba ya, karena jika kita coba bisa berakibat semakin parah kerusakan di power supply tersebut, karena termis atau meteran listrik itu tidak sama di tempat pemilik TV ini dan di tempat kita. Bisa jadi di tempat kita lebih bagus, lebih kuat, atau dayanya lebih besar, maka otomatis dia tidak jepret, melainkan justru ini yang tambah parah mesin di TV ini. Oke, langsung kita buka saja, tidak perlu dites ya. Ya, mesinnya sudah sangat kotor sekali. Mungkin sudah lama tidak difungsikan ini TV. Karena kerusakannya ada di bagian switching regulator, maka kita langsung menuju ke switching regulator saja ya. Kita tes letak shotnya di mana. Kita perbesar gambarnya. Ya. Ini switching regulator di bagian sini ya. Kita tes saja menggunakan skala kali 1 dulu. Kita tes langsung ke elko yang paling besar ini, ternyata short ya. Jadi tegangan untuk 300 volt short. Dan shortnya ini biasanya disebabkan oleh transistor ini final. Coba kita lepaskan dulu transistornya. Pada posisi not koneksi, ini kolektor sudah tidak terhubung ya. Kita tes lagi elko yang paling besar ini, ternyata tidak short lagi. Jadi benar-benar penyebabnya adalah transistor ini.
Kita lepas dulu transistornya. Ya. Coba kita buktikan. Basis short, dibalik short juga, jadi memang short. Oke, kemudian setelah transistor ini kita copot, coba kita tes transistor yang lainnya. Transistor ini aman ternyata. Oke, sebelum kita melakukan penggantian transistor final ini, kita tes dulu tegangan di 300 voltnya ini ada atau tidak. Ya, karena penyebab shortnya sudah kita cabut, maka tidak apa-apa kita tes menggunakan listrik ya. Kita colok. Saklarnya sudah ditekan, sambil kita ukur. Ya, ada 300 volt, normal, berarti elko-nya masih bagus. Karena jika elko ini bermasalah, bisa mengakibatkan transistor ini mati lagi jika kita ganti. Kita buang dulu muatan sebelum kita melangkah lebih jauh. Kita buang muatan yang 300 volt tadi. Ya, sudah hilang. Ya, coba kita tes. Probe dari tester ini kita tempelkan dulu di B+115 ya. Kemudian baru kita colok. Ya, ternyata tegangan langsung keluar ya, 100 lebih sedikit, dan raster langsung keluar. Ya. Kita pastikan tegangan 300 voltnya juga penuh ya. Karena jika tegangan 300 volt itu kurang atau sangat kurang, itu bisa diakibatkan oleh elko-nya yang bermasalah, elko 300 volt, dan itu bisa mengakibatkan transistor regulator mati. Jadi tegangan 300 volt normal, tegangan B+115 pun normal. Kita coba pasang antena. Ya, gambarnya bagus. Jadi kerusakan dari TV ini di bagian regulator dan transistor ya, transistor
regulator yang mati. Dan kebetulan hanya ini saja ya yang mati, karena biasanya bagian regulator TV Cina itu jika mengalami kerusakan transistor final ini biasanya diikuti oleh kerusakan yang lain, transistor-transistor yang kecil juga ikut mati biasanya, tapi kebetulan ini hanya transistor ini. Jadi dibiasakan sebelum mengganti transistor final ini kita harus memeriksa semua komponen di bagian switching regulator, terutama transistor yang kecil-kecil kita periksa dulu. Dengan new normal ini kami akan memperkuat itu. Oke, hanya itu sharing kali ini, semoga bermanfaat.